Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pejuang nurse, bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu bahagia ya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan konsep promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada pasien dengan penyakit jantung. Yuk langsung simak bersama. Adapun tujuan pertemuan hari ini, setelah mendapatkan materi, teman-teman diharapkan mampu untuk memahami perbedaan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Juga mengetahui peran perawat dalam promosi kesehatan dan prevensi penyakit kardiovaskuler, serta mengetahui upaya promosi dan prevensi kesehatan di bidang kardiovaskuler, dan yang terakhir, mengetahui upaya kuratif dan rehabilitasi pasien kardiovaskuler. Agar pertemuan hari ini lebih berkah, yuk kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berbagai hal latar belakangi bagaimana akhirnya suatu negara fokus kepada upaya promosi dan prevensi untuk melakukan penanggulangan terhadap penyakit. Diawali dengan adanya perubahan gaya hidup masyarakat, modernisasi dan globalisasi yang mempengaruhi timbulnya penyakit menular yang di mana kondisi penyakit menular belum terkendali, namun juga terjadi fenomena lain, yaitu penyakit menular meningkat dan penyakit baru yang bermunculan. Kondisi ini disebut sebagai triple burden disease, di mana 3 kondisi tadi muncul padahal kondisi sebelumnya ini belum teratasi, yaitu penyakit menular yang belum terkendali, penyakit menular yang prevalensinya meningkat, dan penyakit lain yang muncul. Dalam hal ini adalah khususnya penyakit-penyakit yang tidak menular, seperti salah satunya penyakit kardiovaskuler yang angka kejadiannya semakin meningkat. Bahkan bisa menyebabkan kematian yang utama dan munculnya ketidakmampuan fisik pada seseorang. Ini tentunya menjadi masalah besar yang harus menjadi perhatian suatu negara agar negara tersebut tetap memiliki masyarakat yang sehat dan berdaya saing. Berbagai faktor resiko menyebabkan munculnya penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah yang disebabkan oleh konsumsi tembakau atau kebiasaan merokok, kemudian juga aktivitas fisik yang kurang. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin ke sini aktivitas fisik masyarakat cenderung kurang karena perkembangan teknologi dan juga fasilitas yang tersedia. Seperti misalnya ketika dulu aktivitas mobilisasi manusia lebih menggunakan sepeda atau berjalan kaki, saat ini difasilitasi dengan transportasi yang lebih canggih seperti kendaraan bermotor, ya, mobil. Konsumsi tembakau juga bahkan sudah didapati dikonsumsi oleh usia-usia yang lebih muda, seperti usia 20 tahun, belasan tahun, bahkan di tingkat sekolah.
Yang ini tentunya jika berlangsung lebih lama, maka dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang seperti gangguan jantung dan pembuluh darah. Faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah lainnya seperti akibat dari pola makan yang tidak seimbang, di mana pola makan yang tidak seimbang seperti kurangnya serat, kelebihan minyak dan kolesterol, serta kelebihan asupan gula dan garam dapat mengakibatkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Selain itu juga disebabkan oleh lingkungan yang tidak kondusif terhadap kesehatan. Dengan demikian, menjadi landasan bagi negara-negara dan menjadi komitmen secara global untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil survei kesehatan rumah tangga, penyakit jantung menjadi kontributor yang besar terhadap angka kematian sejak tahun 1993 dan bahkan terlihat ada peningkatan di tahun 1998. Peningkatan proporsi angka kesakitan pada penyakit kardiovaskuler, selain itu juga khususnya pada penyakit jantung iskemik dan stroke. Kemudian berdasarkan hasil survei 10 penyakit terbanyak pada sistem sirkulasi meliputi stroke, yaitu gangguan pembuluh darah di otak, dan menjadi penyebab kematian yang utama sebesar 23,2% di tahun 2004. Kemudian berikutnya adalah gangguan irama jantung di urutan ke-10 yang menjadi penyebab masalah sirkulasi, yaitu sebesar 2,6% di tahun 2004. Merespon hal ini, tentu pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai macam langkah, mulai dari mengapresiasi terhadap terbentuknya struktur organisasi Departemen Kesehatan dengan menetapkan terbentuknya Dirjen Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau PPTM. Direktorat PPTM ini sendiri terdiri dari 5 subdit, di mana yang pertama adalah subdit penyakit jantung dan pembuluh darah, yang kedua subdit DM dan penyakit metabolik, yang ketiga subdit kanker, yang keempat subdit penyakit kronik dan degeneratif, yang kelima subdit gangguan akibat kecelakaan dan cedera. Yang kelima subdit ini merupakan fokus pada pengendalian penyakit tidak menular dan efektif sejak tahun 2006. Dengan demikian, perawat sebagai tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010, praktik perawat pada fasilitas kesehatan tingkat 1, 2, dan 3, kemudian melaksanakan keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Untuk memberikan asuhan keperawatan, melakukan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat,
serta melakukan tindakan keperawatan komplementer. Health promotion atau promosi kesehatan sendiri merupakan bagian dari tingkat pencegahan penyakit. Jadi merupakan promosi atau pencegahan agar tidak terjadi satu penyakit pada individu maupun kelompok yang sehat. Terdapat 5 level dari prevention atau pencegahan menurut Level dan Clark. Yang pertama adalah health promotion, kemudian level kedua adalah specific protection, ya, proteksi atau pengamanan yang lebih spesifik, kemudian tahap early diagnosis atau diagnosis di awal, dan prompt treatment. Kemudian level berikutnya adalah disability limitation atau membatasi keterbatasan, dan yang terakhir adalah tahap rehabilitasi. Promosi kesehatan sendiri bukan hanya berperilaku sehat, tetapi juga bertumpu pada cara bagaimana meningkatkan gaya hidup yang lebih sehat, sehingga terbentuk lingkungan yang sehat dan sistem yang juga lebih baik. Nah, ini menjadi gaya hidup baru yang membuat individu dan masyarakatnya menjadi lebih sehat. Sebelum membahas tentang promosi kesehatan lebih lanjut, coba sebutkan kata atau apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata promosi kesehatan. Mari kita pahami bersama terkait dengan konsep atau definisi dari promosi kesehatan. Yang pertama adalah menurut Rawlins Green tahun 1984 yang mengartikan promosi kesehatan sebagai segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Kita ingat ya bahwa salah satu dari risiko penyakit jantung adalah tidak adanya lingkungan kesehatan yang kondusif. Kemudian menurut WHO sendiri tahun 1984, promosi kesehatan yaitu revitalisasi istilah dari pendidikan kesehatan menjadi promosi kesehatan, di mana promosi kesehatan merupakan sebuah proses membuat orang agar mampu meningkatkan kontrol terhadap dan memperbaiki kesehatan mereka, terhadap kesehatannya ya, dan memperbaiki kesehatan mereka. Yang terakhir menurut Piagam Ottawa tahun 1986 yang menjelaskan bahwa promosi kesehatan merupakan suatu proses, perlu digarisbawahi ya, tadi juga definisi di awal ada sebuah proses untuk memampukan masyarakat. Nah, ini kata kunci juga, untuk memampukan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan merupakan satu proses untuk memberdayakan masyarakat agar mampu memelihara serta meningkatkan kesehatannya. Ini menurut Departemen Kesehatan. Jadi, ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama adalah suatu proses ya, di mana untuk memampukan masyarakat serta memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Menurut WHO yang disampaikan dalam Piagam Ottawa, terdapat 7 prinsip promosi kesehatan, yaitu empowerment, partisipatif, holistic, equitable, sectoral, sustainable, dan multi-strategi, yang kemudian dibuat menjadi umum menjadi 3 strategi yang dilakukan oleh WHO. Sebagai organisasi kesehatan dunia, strategi dari WHO sendiri untuk menyukseskan promosi kesehatan adalah dengan melakukan advokasi atau meyakinkan pada orang lain pentingnya promosi kesehatan dan bagaimana cara melakukan hidup yang lebih sehat. Kemudian dukungan sosial atau social support kepada masyarakat maupun pemerintah maupun negara secara
luas. Kemudian juga strategi dengan pemberdayaan terhadap masyarakat agar promosi kesehatan ini menjadi satu gaya hidup yang baru, yang lebih sehat. Visi dan misi promosi kesehatan sendiri berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, yaitu meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, baik yang meliputi fisik, mental, dan sosial, sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit kronis memang memiliki efek kepada masyarakat dan juga berefek pada negara secara besar terkait dengan bagaimana produktivitas suatu rakyatnya untuk mencapai ekonomi yang baik dan sosial yang baik juga, seperti itu. Misi promosi kesehatan di Indonesia sendiri meliputi advokasi, mediasi, dan enabling atau memampukan. Advokasi sendiri merupakan cara meyakinkan para penentu kebijakan atau pengambil keputusan terkait dengan promosi kesehatan itu sendiri, mulai dari upayanya, langkah-langkah apa yang akan dilakukan, gitu ya. Kemudian juga menjembatani atau mediasi antara sektor kesehatan dengan sektor lain sebagai mitra. Misalnya apakah kepada organisasi-organisasi tertentu ya, atau misalnya kepada pendidikan, yayasan pendidikan. Kemudian juga memampukan, yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan secara langsung. Tujuan dari promosi kesehatan sendiri yaitu yang pertama peningkatan pengetahuan atau sikap masyarakat. Tentu pengetahuan terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan yang baik, menerapkan gaya hidup yang sehat, pengetahuan terkait dengan pencegahan penyakit dan lain-lain, serta sikap masyarakat yang mendukung gaya hidup yang lebih sehat. Kemudian tujuan berikutnya adalah peningkatan perilaku masyarakat. Jadi yang tadinya masyarakat mungkin tidak pernah cuci tangan, salah satunya ya, jadi sering cuci tangan, atau misalnya perilaku yang tadinya membuang sampah sembarangan, jadi buang sampah pada tempatnya, dan perilaku hidup bersih sehat lainnya. Kemudian tujuan berikutnya adalah peningkatan status kesehatan masyarakat. Tadinya mungkin sering sakit, jadi lebih sehat. Adapun promosi kesehatan berperan untuk menjaga dan mendukung hak asasi manusia untuk mendapatkan hidup yang sehat. Kemudian sebagai landasan awal untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2010, ini tentunya peran promosi kesehatan ini jauh dibuat sebelum tahun 2010 ya, sedangkan sekarang sudah tahun 2022. Kemudian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia termasuk menurunkan angka kematian, meningkatkan sikap atau perilaku hidup sehat masyarakat melalui program-program pelayanan kesehatan. Peran promosi kesehatan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sehat. Kemudian juga meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit termasuk pencegahan atau tindakan preventif terhadap ancaman penyakit baru. Seperti yang di awal disebutkan bahwa triple burden disease adalah kondisi di mana penyakit menular banyak terjadi, kemudian belum teratasi, namun sudah timbul penyakit tidak menular ya, dan juga penyakit baru yang bermunculan. Sehingga perlu adanya upaya promosi kesehatan agar tidak terjadi masalah yang lebih banyak lagi. Peran promosi kesehatan lainnya yaitu mengalihkan subsidi pemerintah pada bidang kuratif dan rehabilitatif kepada bagian yang sifatnya promotif dan preventif.
Hal ini tentu sejalan dengan istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian juga promosi kesehatan berperan untuk menambah wawasan masyarakat melalui penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan, serta menciptakan sumber daya manusia yang baik, karena sehat merupakan awal tiap individu untuk beraktivitas, seperti belajar, bekerja, dan berkreasi. Dengan promosi kesehatan, diharapkan masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya saing dan tidak menjadi masyarakat yang menurun ya produktivitasnya gitu. Sehingga diperlukan promosi kesehatan ini. Ruang lingkup promosi kesehatan sendiri didasarkan pada dua dimensi, yaitu dimensi aspek sasaran pelayanan kesehatan, serta dimensi tempat pelaksanaan promosi kesehatan atau tatanan, dalam hal ini settingan ya, areanya gitu. Untuk dimensi aspek sasaran pelayanan kesehatan sendiri, promosi kesehatan bisa dilakukan pada tingkat promotif, kemudian tingkat preventif, tingkat kuratif, dan rehabilitatif. Sasaran promosi kesehatan sendiri terdiri dari 3 sasaran, yaitu sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Sesuai dengan misi pemberdayaan, sasaran primer ditujukan pada orang-orang kelompok masyarakat seperti kepala keluarga, ibu hamil atau menyusui, serta anak sekolah. Sedangkan sasaran sekunder sesuai dengan misi dukungan sosial seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Untuk sasaran tersier sesuai dengan misi advokasi, promosi kesehatan ditujukan untuk pembuatan kebijakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Promosi kesehatan pada tingkat promotif, sasarannya adalah kelompok orang-orang yang sehat. Tujuannya agar orang-orang sehat ini mampu meningkatkan kesehatannya. Dalam suatu populasi 80% sampai 85% orang yang benar-benar sehat, ini dilakukan surveinya di negara berkembang, diupayakan untuk dapat memelihara kesehatannya sehingga jumlahnya dapat dipertahankan. Promosi kesehatan pada tingkat preventif, sasarannya adalah kelompok orang yang sehat dan kelompok orang-orang dengan risiko tinggi. Tujuannya untuk mencegah kelompok tersebut agar tidak menjadi sakit. Contohnya, ibu hamil, bayi, orang-orang obesitas, lansia, dan orang-orang dengan kadar lipid yang tinggi. Kelompok ini adalah kelompok yang memiliki risiko tinggi atau bisa juga orang yang sehat namun memiliki risiko untuk mengalami sakit, sehingga perlu mendapatkan promosi kesehatan agar statusnya tetap sehat dan tidak menjadi sakit. Promosi kesehatan pada tingkat kuratif sasarannya adalah para penyintas penyakit, utamanya adalah para pasien dengan penyakit kronis, misalnya penyakit kardiovaskuler, hipertensi, gagal jantung, gangguan katup. Tujuan promosi kesehatan ini dilakukan untuk mencegah penyakit tersebut agar tidak menjadi lebih parah atau terjadi komplikasi. Yang dilakukan adalah secondary prevention. Contohnya tadi sudah disebutkan, selain pasien jantung, misalnya pasien diabetes mellitus, TBC, dan lain-lain.
Promosi kesehatan pada tingkat rehabilitatif sasarannya adalah para penderita penyakit yang baru sembuh atau recovery dari satu penyakit. Tujuannya agar para penyintas ini segera pulih atau kembali kesehatannya, serta untuk mengurangi kecacatan seminimal mungkin. Ini merupakan pencegahan tersier. Contohnya pada pasien rehabilitasi pasca bedah toraks atau pasca serangan jantung dan pasca kejadian stroke. Berikut ini perbedaan ketiga level dari pencegahan, baik itu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Perbedaan dilihat berdasarkan definisi, tujuan, dan contohnya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, untuk pencegahan primer sendiri, secara definisi ini merupakan pencegahan yang diberikan sebelum seseorang mengalami sakit. Sedangkan untuk secondary prevention atau pencegahan sekunder, setelah seseorang mulai sakit tapi belum mengalami simptom, belum ada gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ia sakit. Kemudian pencegahan yang ketiga diberikan promosi kesehatan setelah sakit terjadi. Berdasarkan tujuannya sendiri, untuk primary prevention ini adalah untuk mengurangi risiko penyakit, secondary prevention untuk mengidentifikasi awal dan tata laksana yang tepat yang akan diberikan, sedangkan tertiary prevention adalah bertujuan untuk mencegah kelanjutan dari penyakit dan mencegah perburukan. Contoh dari primary prevention adalah dukungan latihan, makan, dan mencegah berat badan berlebih. Secondary prevention contohnya bantuan untuk mengecek body mass index atau IMT dan mengecek siapa saja yang mengalami obesitas. Sedangkan tertiary prevention membantu orang-orang yang sudah obesitas untuk mengurangi berat badan. Lalu bagaimana upaya terhadap pencegahan penyakit kardiovaskuler dan upaya promosi yang dilakukannya? Upaya yang mendorong promosi kesehatan ini ialah dengan mendorong memfasilitasi diterbitkannya kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit kardiovaskuler. Kemudian juga upaya dengan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat, organisasi masyarakat, maupun organisasi profesi termasuk dunia usaha dan juga pihak swasta. Promosi dan pencegahan penyakit kardiovaskuler bagian yang tidak terpisahkan dalam semua pemberian pelayanan kesehatan yang terkait dengan penanggulangan penyakit kardiovaskuler. Upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit kardiovaskuler lainnya yaitu perlu didukung oleh tenaga profesional melalui peningkatan kemampuan secara terus-menerus, misalnya dilakukan capacity building. Kemudian dikembangkan dengan menggunakan teknologi tepat guna sesuai masalahnya, potensi yang dimiliki, dan sosial budaya untuk meningkatkan efektivitas intervensi yang dilakukan di bidang penanggulangan. Lantas, kegiatannya apa saja dalam upaya promosi dan pencegahan penyakit kardiovaskuler? Kegiatan yang dilakukan seperti pembinaan, fasilitasi kelompok masyarakat yang peduli terhadap penyakit kardiovaskuler dalam melakukan program-programnya, kemudian prioritas pencegahan, timbulnya faktor risiko utama yaitu peningkatan aktivitas fisik, menu makanan yang seimbang, tidak merokok, dan tidak minum alkohol. Kemudian juga mendorong maupun memfasilitasi terbitnya kebijakan publik yang mendukung pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan advokasi ke lembaga legislatif maupun eksekutif, seperti dibuatnya larangan merokok,
tempat khusus untuk merokok, dan lain-lain. Pokok kegiatan promosi dan pencegahan penyakit kardiovaskuler lainnya seperti menjalin kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, organisasi profesi termasuk dunia usaha dan juga swasta. Menetapkan daerah percontohan untuk mendorong kemandirian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat peduli jantung sehat atau KMPJS. Kemudian juga dilakukan pada semua unit pelayanan kesehatan khususnya terkait pelayanan masalah kardiovaskuler, serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan faktor risiko secara berkala. Misalnya screening di tempat bekerja atau di posbindu, di posyandu, puskesmas, dan lain-lain. WHO memberi rekomendasi sebagai upaya preventif penyakit kardiovaskuler berdasarkan individu yang berisiko meliputi larangan untuk merokok. Untuk orang-orang yang tidak merokok, disarankan tidak memulai untuk merokok, dan untuk orang-orang yang sudah merokok, dihimbau untuk berhenti merokok. Kemudian juga menjaga diet, menghindari konsumsi lemak jenuh dan menurunkan lemak total dengan meningkatkan lemak yang baik, serta mengurangi asupan garam minimal sepertiga sampai kurang dari 5 gram per hari, serta konsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran per harinya. Upaya preventif lainnya seperti anjuran untuk melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari atau setara dengan 2,5 jam per minggunya kalau tidak salah ingat. Kemudian juga menjaga berat badan terutama individu dengan obesitas, menghindari intake alkohol, mengonsumsi obat antihipertensi pada pasien dengan tekanan darah di atas 160 per 100 mm Hg, konsumsi obat penurun lipid atau statin pada individu dengan lipid lebih dari 8 mmol per liter atau setara dengan 320 mg per desiliter. Kemudian konsumsi obat hipoglikemi pada individu dengan gula darah puasa lebih dari 6 mmol per liter, serta konsumsi obat antiplatelet sesuai dengan saran yang dianjurkan. Berikut ini film pendek tentang cinta sehat episode penyakit jantung. Silakan menyaksikan. Banyak orang yang gemar makanan manis karena makanan dengan rasa manis dipercaya dapat membuat suasana hati seseorang menjadi lebih baik. Demikian juga dengan makanan cepat saji. Di zaman serba instan seperti sekarang ini, makanan cepat saji menjadi pilihan bagi orang yang punya kesibukan cukup padat. Akan tetapi waspadalah terhadap beberapa penyakit yang mungkin disebabkan oleh makanan-makanan itu. Sebut saja jantung, diabetes mellitus, dan stroke. Apalagi jika ditambah dengan kebiasaan buruk seperti merokok atau hidup di lingkungan yang penuh asap rokok. Ketiga penyakit itu akan mudah menghampiri, tidak menular memang, namun mematikan. Dari riset kesehatan dasar tahun 2007, penyebab kematian akibat penyakit tidak menular di Indonesia yang terjadi pada usia 45-54 tahun adalah diabetes sebesar 14,7%, penyakit jantung 15,8%, dan stroke sebesar 15,9%. Penyakit tidak menular atau PTM adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh proses infeksi dan tidak dapat ditularkan.
Selain itu, durasi perkembangannya yang lambat membuat banyak penderitanya tidak menyadari bahwa mereka sudah sakit. Pasien PTM biasanya datang ke fasilitas kesehatan dalam keadaan yang sudah parah atau terjadi komplikasi. Bahkan untuk kasus jantung koroner, pasien meninggal sebelum diobati. Perjalanan penyakit yang cenderung lambat, gejala yang tidak disadari, dan sering menyebabkan kematian mendadak, maka PTM sering disebut silent killer atau pembunuh dalam senyap. Jantung adalah organ vital untuk tubuh manusia. Tanpa jantung, manusia tidak dapat bertahan hidup. Jantung memiliki peran sangat penting untuk memompa dan mengedarkan darah serta oksigen ke seluruh bagian tubuh manusia. Tujuannya agar seluruh bagian tubuh manusia dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Bayangkan, bila jantung tiba-tiba berhenti bekerja, ini akan mengakibatkan seluruh bagian tubuh manusia tidak berfungsi dan berujung pada kematian. Serangan jantung dapat menyerang siapa saja tanpa pandang umur dan profesi. Serangan jantung sempat menghampiri Bapak 58 tahun ini. 2 tahun lalu, Pak Ngadino harus menjalani operasi pemasangan 2 buah ring pada pembuluh darah koronernya. Padahal Pak Ngadino bukan seorang perokok, namun karena pola makan tak sehat dan kurang olahraga menjadi penyebab serangan jantung pada dirinya. Pertama-tama dada panas Mbak, sesek, akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit. Oleh dokter dinyatakan ada penyumbatan di jantung, akhirnya masuk ICU. Di ICU kira-kira 3 hari langsung dipasang ring. Setelah melakukan pemasangan ring, sekarang Pak Ngadino rutin melakukan olahraga di setiap aktivitasnya, terutama berjalan kaki yang biasa dilakukan kapan saja. Untuk menghindari serangan jantung, kita perlu tahu apa saja faktor risikonya dan bagaimana cara menghindarinya. Ada beberapa faktor risiko penyakit jantung yang harus diketahui agar setiap orang waspada dan segera melakukan pengecekan ke dokter. Hal ini dilakukan untuk mengurangi akibat yang ditimbulkan penyakit jantung. Risikonya yang pertama adalah merokok, yang kedua adalah kencing manis, yang ketiga adalah kolesterol, yang keempat adalah hipertensi, dan ada satu lagi, salah satunya adalah faktor keturunan. Pada pasien-pasien yang orang tuanya menderita penyakit jantung koroner, kita tahu dari mana? Tentunya kita tahu dari riwayat keluarga, misalkan ibunya pernah dirawat di ruang ICU atau ICCU karena serangan jantung, ibunya pernah dipasang ring, atau orang tuanya pernah di bypass, yang ada hubungan darah, ada mengalami penyakit jantung koroner, maka tentu ini akan diwarisi ke anaknya. Terkait dengan upaya kuratif, dibentuk pedoman pengendalian penyakit tidak menular yang terdiri dari pedoman surveillance, pedoman promosi dan pencegahan, serta pedoman manajemen pelayanan yang meliputi penerapan standar dan pedoman pelayanan dalam pengendalian penyakit, peningkatan penapisan teknologi diagnostik dan terapi, penyediaan obat-obatan, pengembangan kerjasama dengan institusi pendidikan yang terkait, pengembangan pelayanan berbasis komunitas atau kunjungan rumah bagi kasus kronis dan terminal, serta integrasi kegiatan promosi dan pencegahan. Sedangkan upaya rehabilitatif sendiri merupakan program multifase yang dirancang untuk memulihkan gangguan jantung, terutama pembuluh darah jantung, yang bertujuan agar dapat kembali menjalankan hidup secara optimal dan produktif, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sosial. Upaya rehabilitatif ini meliputi terapi latihan, konseling psikologis, terapi perilaku menuju gaya hidup yang lebih sehat. Upaya rehabilitatif ini akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya di mata kuliah KDKV 2. Informasi yang tadi sudah saya sampaikan dapat Anda lihat semua di daftar pustaka berikut ini. Untuk informasi yang lebih lengkap, silakan mengakses
informasi dari daftar pustaka yang disediakan di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga informasi yang didapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.